ada yang bilang, jaga mulutmu itu. Begitu Antok noleh, ternyata nggak ada siapa-siapa dan suasana kabut ini tebel. Disitulah Antok mulai takut. Dia jalan pelan mengikuti rombongan teman-temannya. Dari situlah dia nggak mau lagi bercanda, dia nggak mau lagi ngomong jorok atau ngumpat teman-temannya. Tiba-tiba ada nenek-nenek yang sudah ada di depannya persis. Nah, nenek-nenek ini langsung menundukkan badan dan langsung bilang ke Antok, "Wes le, ra usah mule, nang kene wae nang omahe Mbah ya." Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Kembara Sunyi dimanapun berada, pada kesempatan kali ini kami akan bercerita tentang sebuah kisah pendakian yang dialami oleh Antok dan teman-teman ketika mendaki ke Gunung Arjuna via Purwosari. Sebelum kita masuk ke ceritanya, untuk teman-teman yang nonton tayangan ini dan belum subscribe, jangan lupa untuk subscribe lebih dulu agar kami lebih bersemangat lagi dan channel Kembara Sunyi ini lebih berkembang lagi. Dan untuk teman-teman yang telah mendukung kami sejauh ini, kami mengucapkan terima kasih banyak. Semoga amal kebaikan teman-teman dibalas kebaikan berlipat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelum kita masuk ke ceritanya, sekali lagi kami mengucapkan pada teman-teman selamat menjalankan ibadah puasa. Semoga amal ibadah kita diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi cerita kali ini kita akan cerita tentang pendakian. Cerita ini dikirim oleh sobat kembara yang namanya Andrianto. Untuk selanjutnya kita panggil dengan nama Antok. Jadi Antok ini asalnya dari Malang, Jawa Timur. Dia cerita bahwa di tahun 2021, pada waktu itu kita tahu bahwa banyak sekali aturan-aturan PPKM yang diberlakukan. Dan efeknya sampai di jalur pendakian. Jadi banyak sekali jalur-jalur pendakian di gunung-gunung dimanapun itu di seluruh Indonesia yang ditutup karena PPKM ini. Nah, waktu itu beberapa bulan sebelum pendakian ini, Antok dan teman-teman sudah merencanakan mereka mau mendaki ke Gunung Arjuna via Purwosari. Tapi karena adanya PPKM ini, akhirnya mereka sempat berpikir ulang, ini harus kemana lagi karena banyak sekali gunung-gunung yang ditutup karena pemberlakuan PPKM tersebut. Nah, setelah cari informasi, mereka akhirnya dapat info dari salah satu teman Antok yang nantinya juga akan ikut ke pendakian itu. Kita sebut namanya Aryo. Aryo ini tinggalnya di satu desa. Ada desa di sana yang namanya Desa Tambak Sari. Desa Tambak Sari ini terletak di lereng Gunung Arjuna. Jadi setelah Purwosari itu ada yang namanya Desa Tambak Sari dan naik sekali lagi desa terakhir namanya Tambak Watu. Nah, waktu itu si Aryo ini menginfokan bahwa sebenarnya bisa untuk naik ke Gunung Arjuna via Purwosari.
Karena kita tahu bahwa di jalur Purwosari itu banyak sekali situs-situs bersejarah. Jadi meskipun adanya pemberlakuan PPKM dari pemerintah, masih banyak orang-orang yang bisa masuk di jalur via Purwosari ini. Karena beberapa orang itu bukan hanya pendaki, tapi juga pelaku-pelaku spiritual dan juga para pertapa yang memang sengaja datang ke Gunung Arjuno, terutama via Purwosari ini untuk lelaku ritual. Jadi info dari Aryo inilah yang jadi bekal mereka, dan mereka memastikan diri pada akhirnya mereka akan naik via Purwosari itu. Nah, setelah ditentukan, mereka naik di bulan September tahun 2021, mereka berangkat dari Malang dan menuju ke Purwosari, dan mereka ini mampir dulu ke rumah si Aryo itu. Nah, pada saat ada di rumah Aryo, mereka mempersiapkan lagi perlengkapan-perlengkapan itu, dan gak lama setelah itu, pada saat mereka ini sudah siap dan mau berangkat, ada sekitar 11 orang yang akhirnya nanti akan naik. Jadi begitu di rumah Aryo ini, si bapaknya Aryo ini keluar, terus tanya, "Ini kalian mau naik malam ini juga?" "Oh iya Pak." "Jadi yang berangkat nanti 11 orang." "Iya Pak." Nah, bapaknya Aryo ini sempat pesan, "Nanti kalau memang kalian ada di tengah-tengah perjalanan dan ada salah satu teman kalian ini yang mungkin ada kendala, mungkin dari sisi fisik atau kendala apapun itu, lebih baik kalian berhenti atau turun. Nah, kalau kalian memang terpaksa ingin tetap di sana, nggak usah lanjut naik, ngecamp aja di sekitar situ." Nah, pesan inilah yang disampaikan oleh bapaknya Aryo. Akhirnya teman-teman pun sepakat. Akhirnya mereka berangkatlah menuju ke Desa Tambak Watu. Desa Tambak Watu ini adalah desa terakhir, di mana di Desa Tambak Watu ini ada rumah-rumah penduduk yang dijadikan base camp. Nah, begitu mereka sampai sana, mereka meminta izin ke warga sekitar yang memang mengurusi kegiatan pendakian itu. Nah, ternyata info dari penduduk sekitar banyak yang sudah mendaki ke atas. Nah, infonya di tahun 2021 itu berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya. Jadi info dari si Anto ini, ketika dari base camp pendakian menuju ke pos 1, kalau dulunya yang teman-teman pernah naik ke Gunung Arjuno via Purwosari ini, dilalui dengan jalan kaki dan jalurnya itu banyak batu-batu besar. Nah, waktu itu si Anto bilang bahwa dari base camp pos pendakian itu menuju ke pos 1, jalannya ini sudah aspalan, jadi bisa dilalui sepeda motor. Nah, setelah mereka mendaftar, akhirnya mereka pun berangkat. Nah, 11 orang ini tahu tentang mitos-mitos yang ada di Gunung Arjuno, terutama tentang larangan-larangan mereka pakai baju atau atribut apapun yang berwarna merah. Mereka tahu itu, jadi mereka mengantisipasi. Artinya mereka sedikit banyak mereka menghormati, jadi mereka nggak pakai atribut berwarna merah, entah itu kaos atau apapun, mereka menghindari itu. Dan yang kedua, mereka juga paham tentang mitos bahwa larangan untuk mendaki ke Gunung Arjuno ketika jumlahnya ganjil. Mereka sadar waktu itu bahwa mereka ini jumlahnya 11 orang. Jadi untuk mengantisipasi hal tersebut, maka mereka ini ambil tongkat. Jadi untuk menggenapkan rombongan mereka. Nah, ini beberapa mitos-mitos yang dipercaya oleh teman-teman. Kita boleh percaya atau tidak, tapi untuk menghormati, kadang-kadang teman-teman ini masih melakukan hal itu. Nah, akhirnya mereka pun jalan, motor mereka kendarai. Di tengah perjalanan itu, mereka ketika berangkat jam 9 malam, mereka ini sampai di satu tempat, yang tempat ini dipercaya sebagai gerbang. Jadi ada 2 batu besar di situ, dan salah satu temannya ini turun, mereka menyalakan dupa. Dupa ini ditaruh di pojok-pojok, dan mereka percaya bahwa mereka meminta izin, bahwasanya pada saat itulah mereka melintasi gerbang Gunung Arjuno. Nah, setelah melakukan itu, mereka melanjutkan perjalanan. Sekitar 15 menit kemudian, sampailah mereka di pos 1, pos Ontobogo. Di sana ada satu gua kecil dan ada satu shelter digunakan untuk para pendaki, juga para pelaku spiritual. Ternyata begitu sampai di pos 1 ini,
banyak sekali motor-motor yang diparkir di sana. Jadi mereka berpikir berarti di atas banyak orang atau banyak pendaki. Nah, beberapa orang atau pelaku spiritual ini biasa mereka naik ke Gunung Arjuna ini hanya sekedar untuk ke pos 2. Di pos 2 ini ada sendang Dewi Kunti. Jadi mereka sering cuma ngambil air di sana terus kemudian turun lagi. Atau ada juga yang lanjut naik ke atas, entah itu di pos Eyang Semar atau di Mangkutoromo dan lain sebagainya. Nah, umumnya mereka ini adalah pelaku spiritual atau para pertapa yang memang menginginkan suasana sepi di Gunung Arjuna. Nah, begitu sampai di sana mereka senang karena kondisi di parkiran ini rame. Jadi begitu mereka parkir motor, di sekitar jam 10 malam, mereka pun langsung melanjutkan perjalanan. Jadi 11 orang ini naik dan tongkat ini masih dibawa. Dalam perjalanan menuju ke pos 2 itu belum ada kendala apapun. Sampai sekitar kurang lebih hampir 2 jam perjalanan, barulah ada satu teman ini yang tiba-tiba dia jatuh. Nah, otomatis semua memandang ke satu orang yang jatuh ini, dan kemudian rame-rame mereka tanya, "Kamu kenapa?" Belum sempat mereka tanya, si satu orang ini muntah-muntah dan dia mengaku bahwa kepalanya pusing. Nah, ketika si anak ini coba didudukkan, diminumkan air putih, dan ada beberapa orang yang coba memijit di bagian belakang tubuhnya itu, si anak ini bilang bahwa dia sudah nggak bisa lagi melanjutkan perjalanan. Lah, ada sempat beberapa orang yang berpikir apa mungkin ini ada gesekan energi. Ternyata pengakuan dari si anak ini, sebelum mereka sampai di base camp, si anak ini sudah minum minuman keras. Jadi ketika perjalanan itu dia merasa mual dan muntah akibat efek dari minuman keras itu. Nah, setelah diskusi akhirnya 1 jam kemudian si anak ini pun diantarkan turun beserta 3 orang lainnya. Jadi ada 4 orang yang turun dan 7 orang lainnya melanjutkan perjalanan. Nah, waktu itu mereka sadar, mereka ingat pesan dari bapaknya Aryo, ketika ada kendala apapun lebih baik kalian turun atau tetap tinggal di sana untuk ngecamp. Tapi karena mereka tahu bahwa jalur dari pos 1 menuju ke pos 2 ini nggak ada tempat yang datar untuk didirikan tenda. Jadi mereka memutuskan untuk melanjutkan perjalanan. Jadi 7 orang ini tetap lanjut dan 4 orang lainnya turun. Dan tongkat ini masih dibawa oleh 7 orang yang lanjut naik itu. Jadi selama perjalanan mereka belum berpikiran negatif apapun. Selama jalan itu karena suasana malam dan suasana Gunung Arjuna ini terkenal sangat mistis. Gak lama jalan, mereka pun sampai di pos 2. Di pos 2 inilah biasanya orang-orang mengambil air di satu tempat yang namanya Sendang Dewi Kunti. Nah, begitu sampai di sana ada beberapa orang yang sudah ada di dalam shelter. Jadi ada shelter-shelter yang ada di pos 2 itu dan ada satu warung. Mereka berhenti di situ sebentar dan kemudian mereka memilih satu tempat. Ketika mereka memilih satu shelter dan mereka masuk, setelah makan-makan dan minum, ada satu orang yang mengeluarkan botol minuman keras. Nah, waktu itu si Anto ini berpikir, dia nggak nyangka bahwa temennya ini bawa minuman keras. Karena mereka tahu semua bahwa jalur di Gunung Arjuna, terutama via Purwosari ini terkenal mistis. Dan banyak sekali situs-situs bersejarah. Jadi si Anto nggak berpikir sama sekali bahwa temennya ini bawa miras. Tapi karena suasana waktu itu menurut dia sangat dingin, jadi akhirnya mereka terpaksa minum minuman keras ini. Dan sampai pada akhirnya mereka pun mabuk dan mereka tertidur. Untungnya ketika mereka tertidur di pos 2 itu, pagi harinya ketika mereka bangun, mereka nggak mengalami satu kejadian apapun. Tapi mereka sadar bahwa mereka melakukan kesalahan, yaitu minum minuman keras ini. Nah, setelah persiapan beberapa saat, mereka melanjutkan perjalanan. Gak sampai lama dari pos 2 itu mereka ketemu dengan pos 3 yang bernama pos Eyang Sakri. Di sana mereka nggak berhenti dan melanjutkan jalan. Semakin jalan, perjalanan ini semakin nanjak.
Sampai mereka memasuki hutan-hutan yang lebat sekali dan jalan semakin terjal. Waktu itu sekitar jam 9 pagi, mereka sampai di satu tempat. Di sebelah kanan itu mereka melihat ada satu pondok. Pondok ini suasananya mirip seperti film-film kolosal silat pada waktu zaman-zaman dulu. Jadi bangunannya dari kayu dan suasana itu benar-benar di tengah hutan. Dan suasananya ini sunyi. Nah, waktu itu Anto ini sempat berpikir, ini suasana benar-benar sunyi, sepi, padahal baru jam 9 pagi. Tapi seolah-olah mereka ini seorang terlempar jauh di satu tempat ketika melihat pondok itu. Disitulah mereka memandangi bangunan ini dengan benar-benar suasananya yang magis sekali. Padahal waktu itu masih jam 9 pagi. Nah, karena mereka sudah mulai merasa nggak nyaman, mereka pun lanjut perjalanan lagi. Sampai singkat cerita, mereka sampai di pos Eyang Semar. Nah, di pos Eyang Semar ini banyak terdiri dari shelter-shelter. Ada lebih dari 2 shelter di sana, dan mereka ketemu dengan para pelaku spiritual. Ada beberapa orang yang duduk-duduk di sana. Mereka pun nyapa, "Monggo Pak, monggo Mas." Begitu mereka melewati orang-orang ini, mereka ini dengar bahwa orang-orang ini kayak ngomong sesuatu. Jadi orang-orang ini yang ada di dalam shelter itu ngomong, "Iku arek-arek goblok aneh-aneh ae. Nek arek-arek iku iso mudhun maneh, rezekine arek-arek iku." Jadi yang ketika diartikan di bahasa Indonesia itu artinya kurang lebih itu anak-anak bodoh semua. Sudah naik gunung masih aneh-aneh. Kalau mereka bisa turun lagi, itu rezeki mereka. Nah, begitu mendengar kata-kata dari bapak-bapak itu, salah satu dari mereka ini diem. Dan akhirnya ada satu temannya yang bilang, "Udahlah, dihabiskan aja, nggak usah diambil hati. Yang penting kita niat untuk baik. Mudah-mudahan kita bisa pulang dengan selamat." Nah, tapi Anto ini juga kepikiran dengan kata-kata dari bapak-bapak itu tadi. Kok bisa bapak-bapak ini tahu bahwa rombongan kita ini melakukan hal yang aneh-aneh? Maksudnya minuman keras itu. Padahal mereka nggak tahu apa yang kita lakukan malam tadi di pos 2. Nah, tanpa pikir panjang mereka melanjutkan perjalanan. Jalan ini mulai naik. Dan mulailah mereka melewati jalan setapak. Nggak lama kemudian mereka sampai di pos 5 Mangkutoromo. Di pos Mangkutoromo ini ada satu bangunan candi. Jadi di sekitar area Mangkutoromo ini ada 2 shelter yang biasa digunakan untuk pendaki juga para pelaku spiritual. Pada saat itu ketika Anto dan teman-teman sampai di pos 5 Mangkutoromo itu, mereka sempat menyapa para orang-orang yang ada di situ. Gak lama kemudian mereka ini pun langsung melanjutkan perjalanan. Begitu melanjutkan perjalanan, mereka melewati beberapa patung-patung. Jadi ada lokasi ketika selesai sampai di pos 5 itu, kita akan melewati satu tangga menuju ke atas. Dan di samping kanan dan kiri tangga ini terdapat banyak sekali arca-arca. Dan di situ banyak sekali dupa yang sudah dibakar. Jadi asapnya benar-benar tebal. Dan suasana magis itu menyelimuti tempat itu. Jam berapapun itu. Jadi yang Anto rasakan dan teman-teman, meskipun pada saat itu sekitar jam 11 siang, tapi mereka merasakan benar-benar suasana magis di tempat itu. Mereka pun jalan tanpa ngomong sama sekali. Sampailah mereka di Candi Spilar. Di Candi Spilar ini suasana semakin sunyi senyap. Dan seolah-olah mereka ini berada jauh sekali. Apalagi waktu itu nggak ada satu pendaki pun kecuali 7 orang ini. Setelah sampai di Candi Spilar, mereka melanjutkan perjalanan. Perjalanan waktu itu sudah melalui tebing-tebing yang sangat curam. Mereka menaiki bukit dan turun lagi dan naik lagi bukit. Sampailah mereka di pos Jawa Dwipa. Nah, di pos Jawa Dwipa inilah mereka menyempatkan untuk makan. Sambil makan, sambil ngobrol, tapi mereka sadar suasana di Jawa Dwipa ini sepi senyap. Nah, begitu mereka makan, tiba-tiba ada burung yang datang. Nah, begitu burung ini datang, awalnya mereka nggak curiga sama sekali.
Tapi ada satu orang yang memperhatikan, burung ini seolah nggak takut sama sekali dengan manusia. Dan burung ini tiba-tiba mendekat, nggak lama kemudian burung ini terbang. Nah, ketika mereka selesai makan dan mau melanjutkan perjalanan, burung ini tiba-tiba datang lagi, dan seolah-olah burung ini menunjukkan jalan. Nah, begitu mereka melanjutkan perjalanan dan jalan semakin menanjak, mereka sadar bahwa ini adalah hutan lali jiwo yang mereka kenal atau semua kenal dengan hutan lali jiwo di Gunung Arjuna. Suasana ini sunyi senyap, tapi nggak lama kemudian ketika mereka berhenti istirahat, burung ini datang lagi menghampiri mereka. Dan ada satu teman yang bilang, mungkin burung ini mau menunjukkan jalan kita ikuti aja. Jadi burung ini kayak loncat kecil, kemudian terbang lagi, turun lagi, jadi begitu seterusnya. Sampai-sampai mereka ini seolah nggak percaya, ini burung kok nggak takut sama sekali dengan manusia, dan kok kayak nunjukkan jalan kita, terus seperti itu. Akhirnya mereka pun mengikuti jalur, dan yang bikin mereka heran, burung ini terus menunjukkan jalan, seolah-olah burung ini mengantarkan mereka menuju ke puncak. Nah, mereka semakin jalan, dan sekitar jam 1 siang, suasana vegetasi ini sudah mulai kebuka dan mereka sudah bisa melihat puncak Gunung Arjuna. Disitulah mereka mulai semangat dan mereka semakin mempercepat langkah. Begitu mereka jalan lagi, puncak ini masih kelihatan. Dan mereka bisa pastikan mungkin kira-kira 2 jam lagi kita sampai puncak. Jalanlah mereka. Nah, begitu jalan, burung ini terus ngikuti. Burung ini terus turun, mengantarkan mereka menuju ke depan. Terus seperti itu. Tapi selama mereka jalan, mereka ini melihat puncak, seolah-olah puncak ini nggak berubah semakin dekat. Tapi tetap hanya di situ, padahal mereka ini terus jalan. Nah, tapi karena situasi waktu itu suasana sudah mulai turun kabut, jadi waktu itu mereka nggak berpikir yang nyeleneh. Jadi mereka tetap berpikir bahwa puncaknya memang jauh. Tapi waktu itu mereka masih bisa melihat puncak. Terus mereka jalan sampai 2 jam. Puncak ini belum bisa mereka temukan. Nah, akhirnya mereka keluar vegetasi, dan pada saat itu ada satu temannya yang bilang, temannya Anto ini bilang, kakinya sakit, kakinya kram, dan dia harus istirahat sebentar. Akhirnya mereka pun duduk-duduk di sana. Ada beberapa orang yang coba bantu temannya yang lagi kram itu. Dan pada waktu itu temannya bilang kalau dia sudah nggak bisa lagi melanjutkan perjalanan. Nah, akhirnya ada kesepakatan untuk yang pengen lanjut ke puncak, silakan naik. Dan beberapa orang tinggal di sini. Nah, sepakatlah mereka bikin tenda dan 3 orang tinggal di situ, 4 orang lainnya melanjutkan jalan menuju ke puncak. Dan 4 orang ini termasuk si Anto. Jadi Anto dan teman-teman mulai lanjut jalan lagi. Begitu lanjut jalan, vegetasi mulai hilang dan berubah jadi tanaman-tanaman edelweiss, menandakan bahwa mereka sudah dekat dengan puncak. Tapi lagi-lagi, ketika mereka ngelihat puncak ini masih nggak berubah sama sekali. Padahal mereka sudah jalan lama dan puncak ini belum juga dekat. Tapi mereka belum patah semangat. Mereka terus lanjut jalan. Sampai kemudian turunlah hujan dan kabut tebal sekali waktu itu. Karena mereka takut, akhirnya salah satu dari mereka ini pun memutuskan untuk turun. Nah, tapi karena mereka masih penasaran, jadi salah satu dari mereka masih bilang, sudah enggak apa-apa, ayo lanjut jalan aja. Lanjutlah jalan. Tapi begitu mereka jalan, mereka tahu, ini seolah-olah kita nggak sampai-sampai di puncak. Kita muter-muter di tempat ini. Nah, begitu selesai diskusi, akhirnya mereka putuskan, ya sudahlah, kita balik aja. Mungkin kita disuruh turun. Nah, suasana ini kabut tebal dan hujan rintik-rintik. Jadi suasana mulai gelap, padahal waktu itu masih sekitar jam 2 siang. Begitu mereka memutuskan turun, nggak selang lama, hanya sekitar beberapa langkah, kabut ini menghilang dan suasana kembali menjadi cerah. Ada salah satu dari mereka yang bilang, loh sudah cerah lagi, ayo kita balik aja. Kita tetap naik ke puncak. Tapi waktu itu Anto dan satu orang teman yang lainnya bilang, kabut tebal dan hujan tadi menandakan bahwa
mungkin kita nggak boleh menuju ke puncak. Akhirnya setelah mendengar penjelasan dari Anto dan satu temannya itu, mereka berempat akhirnya kembali turun menuju ke tenda yang sudah didirikan tadi. Nah, tenda ini lokasinya ada di tengah-tengah hutan dan mereka lupa di mana itu. Jadi mereka masih meraba-raba sambil terus mencari tenda teman-temannya itu. Nah, begitu mereka jalan, kabut ini turun lagi. Kabut turun dan suasana hujan gerimis. Jadi suasana waktu itu benar-benar magis, apalagi di tengah-tengah kesunyian ini hanya mereka berempat. Lah si Anto ini jalan yang paling akhir. Teman yang ada di depan itu sudah kelihatan kalau dia ini ngos-ngosan dan jalannya sudah terpatah-patah. Mereka semua beberapa kali terjatuh dan bangun lagi. Termasuk juga si Anto ini beberapa kali juga terjatuh. Dan ada satu momen di mana teman Anto yang ada di depannya persis ini jatuh. Dan waktu itu Anto tiba-tiba secara otomatis dia nyeletuk. Dan nyeletuknya ini semacam umpatan. "Anco, tangi," sambil bercanda. Dan seketika itu juga temannya bangun, kemudian jalan. Nah, begitu temannya jalan, Anto dan temannya ini berjarak sekitar 10-15 meter. Seketika itu juga dalam keadaan kabut yang tebal dan suasana yang benar-benar magis waktu itu, tiba-tiba Anto ini dengar dari arah belakang ini ada yang teriak, "Cangkemmu, jogon cangkemmu." Jadi maksudnya ada yang bilang, "Jaga mulutmu itu." Begitu Anto noleh, ternyata nggak ada siapa-siapa dan suasana kabut ini tebal. Disitulah Anto mulai takut. Dia jalan pelan mengikuti rombongan teman-temannya. Dari situlah dia nggak mau lagi bercanda, dia nggak mau lagi ngomong jorok atau ngumpat teman-temannya. Karena ada suara seperti itu yang melarang dia untuk ngomong kotor. Anto pun jalan pelan, mereka sudah mulai merasa nggak nyaman karena situasinya benar-benar sunyi dan magis. Nah, begitu mereka jalan, di samping kanan ini ada pohon yang tumbang. Begitu mereka melewati pohon tumbang ini, di sudut mata Anto di sebelah kanan itu, dia melihat kayak ada orang hitam. Jadi sosok orang hitam ini tidur di pohon yang tumbang itu dan tiba-tiba berdiri. Dan berdirinya itu seperti ini. Dari situlah begitu Anto noleh, si sosok orang hitam ini kayak lama-lama jalan dan menghilang ke arah kabut yang tebal itu. Waktu itu Anto ini nggak mau ngomong apapun, dia juga nggak berani cerita ke temannya, dia tetap lanjut jalan. Begitu mereka turun, menuruni lembah, suasana ini masih kabut tebal dan hujan rintik-rintik. Jadi mereka terus mencari keberadaan teman-temannya yang tadinya sudah mendirikan tenda itu. Begitu dari kejauhan, terlihat ada nyala api unggun. Nah, dari situlah mereka sudah mulai lega. Nah, 3 orang teman Anto ini sudah menuju ke tenda itu. Tapi Anto masih jalan pelan. Dari situlah teman-temannya ini teriak, "Ayo Tok, ndang mrene Tok. Iki lho wis tak siapno panganan. Ayo Tok, kamu segera ke sini, ini sudah ada makanan. Ada juga kopi hangat, kamu segera ke sini." Jadi Anto ini dengar teman-temannya sudah ngomong seperti itu. Tapi pada saat itu tiba-tiba Anto ini ngerasa pengen istirahat karena tubuhnya waktu itu menggigil dan dia merasa bahwa dia mengalami gejala hipotermia. Bibirnya sudah mulai beku, tangannya beku, dan dari dalam tubuhnya ini sudah menggigil. Jadi ketika Anto dengar teman-temannya dia sudah nggak bisa melanjutkan jalan, waktu itu Anto ngelihat ada batu dengan ukuran yang cukup besar. Anto ini bersandar di batu itu sambil tiba-tiba dia ngelamun. Dengan posisi yang bibir sudah membeku, tangan sudah membeku. Pada saat yang sama, di tengah lamunan itu Anto ini berpikir, jangan-jangan aku ini mengalami gejala hipotermia. Mulailah dia mulai berpikir yang macam-macam. Tapi dia terus-terusan menyadarkan diri. Dan dari telinga kirinya, dia terus-terusan mendengar teman-temannya yang teriak, "Tok, sini Tok, ke tenda Tok. Ada api unggun. Hangatkan diri di sini." Anto ini dengar tapi dia nggak bisa membangkitkan badannya. Nah, pada saat lamunan seperti itu dia membayangkan sudah sampai sini kok
kita nggak bisa sampai ke puncak. Dia nyesel waktu itu. Begitu dalam penyesalan, tiba-tiba ada nenek-nenek yang sudah ada di depannya persis. Nah, nenek-nenek ini langsung menundukkan badan dan langsung bilang ke Anto, "Wes le, ra usah mule, neng kene wae nang omahe mbah yo." Nah, nenek-nenek ini bilang seperti itu. "Sudah nak, nggak usah pulang. Tidur di rumah nenek aja enak." Lah waktu itulah Anto sudah mulai merasa ada yang nggak beres dengan dirinya. Seketika itu juga, dia sudah nggak bisa lagi mendengar suara teman-temannya, yang didengar cuma suara nenek-nenek ini. Sekali lagi nenek-nenek ini bilang ke Anto, "Ayo wes, nggak usah pulang, ke rumah nenek aja, enak, ada banyak makanan di rumah nenek." Jadi pada waktu itu, Anto ini terus melawan. "Nggak, aku harus pulang, aku harus pulang." Nah, seperberapa detik kemudian, dia dengar lagi suara temannya, "Tok, mrene tok, iki ono panganan. Kesini tok, ini ada makanan." Disitulah Anto mencoba untuk bangkit. Dia pun coba berdiri. Dengan memaksakan diri dia jalan. Begitu Anto ini jalan dengan memaksakan diri, hanya sekitar 20 langkah, barulah dia sampai di tenda teman-temannya itu. Dan teman-temannya sudah merasa, "Loh Tok, kamu ini kenapa?" Karena melihat situasi Anto waktu itu benar-benar berbeda. Wajah Anto ini pucat dan bibirnya ini sudah beku. Langsunglah teman-teman ini mengganti baju Anto dan dia didekatkan ke arah api unggun. Dia dibuatkan makanan dan minuman ini kembali dipanaskan. Dipaksa minum Anto. Tapi waktu itu Anto ini sudah berhalusinasi dan dia sudah berpikir yang macam-macam. Kembali lagi dia melihat nenek-nenek ini ada di depannya. Anto merasa bahwa enggak, ini halusinasi. Aku terserang gejala hipotermia, jadi nenek-nenek ini adalah halusinasiku. Sempat Anto berpikir seperti itu, tapi dia menyangkal. Jangan-jangan ini bukan halusinasi, jangan-jangan ini nenek-nenek yang memang baik. Memang nenek-nenek ini penghuni Gunung Arjuna yang memang menawarkan tempat ke aku. Jadi sempat ada pikiran dari Anto, aku ikut nenek-nenek ini aja. Aku nggak mau ikut teman-temanku, karena benar-benar badanku dingin. Siapa tahu di rumah nenek-nenek itu, aku bisa hangat badanku. Jadi sempat dia melihat nenek-nenek itu tetap berdiri di depannya persis dan melambaikan tangan kayak ngajak Anto. Tapi Anto melawan itu semua. Jadi badan Anto itu dingin, luar biasa dingin. Meskipun waktu itu dia dekat dengan api unggun, dia benar-benar merasa dingin. Sampailah 1 jam kemudian, baru Anto merasa badannya sudah mulai hangat. Dari situlah satu temannya ini tanya, "Gimana Tok? Sudah enakan?" Sudah. Aku sudah enakan, badanku sudah anget, tanganku sudah bisa tak gerakkan, bibirku juga sudah nggak beku lagi. Ya sudah, kalau gitu kita prepare aja, kita turun sekarang. Karena kita nggak mungkin ngecamp di tempat ini. Ini kita benar-benar ada di tengah hutan. Dan hutan ini terkenal angker. Jangan sampai ada kejadian apapun, ayo kita packing aja. Waktu itu sekitar jam 7 malam, mereka memutuskan untuk turun. Jadi mau nggak mau, mereka cuma ada 2 pilihan. Kalau mereka tetap ngecamp di sana, teman-teman tahu bahwa suasana di situ benar-benar nggak kondusif. Banyak sekali gangguan. Nah, setelah mereka ini packing, mereka pun turun. Nah, ada inisiatif dari salah satu temannya, "Ayo tali ini kita tali di tas keril masing-masing, supaya kita tetap saling berdekatan satu sama lain. Jangan sampai ada yang berjauhan." Akhirnya inisiatif itu pun dilakukan. Tas mereka ini ditali satu persatu dengan jarak sekitar 1-2 meter. Mulailah mereka jalan. Begitu mereka menuruni tempat, suasana ini sunyi, senyap, dan gak ada suara sama sekali. Karena 7 orang ini gak berani bersuara satupun. Jadi mereka fokus di jalannya masing-masing. Suasana ini gelap dan beberapa kali mereka juga terjatuh. Nah, di tengah perjalanan itu, di samping kanan dan kiri mereka ini, mereka semua mendengar ada suara teriakan-teriakan dari orang. Entah itu siapa, dari kegelapan itu mereka dengar, "Lah, iki luare, wes ketemu, iki luare." Tapi ketika mereka ini noleh ke arah kanan dan kiri, nggak ada siapapun, nggak ada wujudnya. Tapi mereka tahu, mereka dengar, suara-suara ini terus-menerus mereka dengar. Jadi ada suara laki-laki, dan suara ini lebih dari 5 orang
iki lu areke, wis ketemu, iki lu areke, ayo, iki lu areke, ini lu anaknya, sudah ketemu, kesini semua. Padahal mereka ini nggak melihat wujud sama sekali, jadi mereka terus jalan. Dan Anto tahu bahwa salah satu temannya ini kakinya sudah benar-benar nggak bisa digerakkan. Tapi waktu itu Anto tahu bahwa temannya ini sudah memaksakan diri. Gak lama kemudian Anto juga mengalami hal itu. Kakinya ini sudah benar-benar sakit, tapi dia memaksakan diri untuk jalan karena dia nggak mau terus-terusan ada di hutan itu. Karena gangguan ini terus datang. Orang-orang, suara orang ini terus mereka dengar. Kilo haree, ayo haree, merinio kabeh. Tapi mereka nggak melihat wujud sama sekali. Gitu Anto dan teman-teman ini jalan, karena Anto ini posisinya di posisi terakhir. Dalam perjalanan itu, di samping kiri Anto ini ngelihat nenek-nenek itu lagi. Dari situlah Anto merasa bahwa saat itu dia bukan lagi halusinasi. Bahwa saat itu dia benar-benar ngelihat sosok nenek ini. Jadi nenek ini duduk di kiri jalan. Begitu Anto melewati nenek ini ngelihat Anto sambil terus memandangi wajah Anto dan terus bilang, ayo nang omahe mbah wae, ke rumah nenek aja, itu rumahnya nenek. Anto ini sempat noleh ke kiri dan ngelihat ada bangunan rumah yang terlihat hangat sekali dengan lampu yang kuning hangat. Jadi Anto ini sempat membayangkan, wah pasti enak ini di rumah nenek itu, pasti hangat. Dan nenek ini masih terus manggil Anto, ayo ke rumah nenek aja, nggak usah lanjut jalan, ayo di sana banyak makanan. Tapi Anto ini terus melawan, karena di satu sisi dia ngikuti rombongan yang ada di depannya. Jadi tali ini terus menarik Anto. Anto tetap jalan. Nggak lama kemudian sosok nenek ini ada di sebelah kanan Anto, dan nenek ini terus nanya seperti itu, ayo ke rumah nenek aja ya, ke rumah nenek ini hangat, banyak makanan, kamu nanti bisa tidur nyenyak. Nah, Anto itu terus-terusan ngelihat sosok nenek ini, tapi dia tetap lanjut jalan. Di tengah perjalanan itulah, sampailah mereka ini di pos Jawa Dipa. Begitu sampai di sana, mereka nggak istirahat. Karena mereka diliputi ketakutan. Apalagi suasana ini sunyi, nggak ada satupun dari mereka yang bicara. Mereka pun lanjut jalan lagi, menuruni bukit. Beberapa kali mereka terjatuh, sampai kemudian mereka ketemu dengan Candi Sepilar. Dari situ mereka semangat, sebentar lagi sampai di pos 5. Turunlah mereka, dan gak lama kemudian mereka sampai di pos 5 itu. Langsung si Anto dan teman-teman merebahkan badan, tanpa ganti baju, tanpa apapun, mereka langsung tidur di shelter. Nah, di tengah tidurnya itu, karena kecapean, Anto ini sempat beberapa kali terbangun. Karena yang dirasakan Anto, dia merasa bahwa dia masih tidur di tenda di tengah hutan tadi. Begitu Anto ini bangun, loh kok aku ada di sini? Dia pun tidur lagi, dia coba bangun lagi, ternyata begitu bangun, dia ngelihat dia masih ada di shelter 5, bukan lagi ada di tenda yang di atas. Karena Anto ini bingung, aku ini di mana sebenarnya? Dia pun tidur lagi, gak lama kemudian dia coba bangun lagi, dia ngerasa ada di tenda di atas tadi, yang ada di tengah hutan itu. Begitu dia tidur lagi, dan Anto bangun lagi, dia ketemu sosok nenek ini. Dan nenek ini sekali lagi bilang, wes le, turu omahe mbah wae, tidur rumahnya nenek aja, ya. Tapi waktu itu Anto nolak, dan dia tidur lagi. Sampai kemudian begitu Anto bangun dan memastikan bahwa dia ada di pos 5 di shelter itu, dia ngelihat satu persatu temannya. Dia memastikan bahwa dia ada di pos shelter 5, bukan lagi ada di tenda yang di atas itu. Begitu Anto sudah merasa yakin bahwa dia ada di shelter 5, Anto ini pindah tempat. Dia pindah tempat dan langsung tidur di sana. Keesokan harinya, begitu Anto ini bangun, dia lega. Karena ternyata benar dia ada di pos shelter 5 Mangkutoromo. Gak lama kemudian teman-temannya mulai mempersiapkan diri, ada beberapa orang yang ambil air. Dan Anto duduk-duduk di depan, dia merasa badannya benar-benar fit, fresh. Gak seperti kemarin. Jadi yang kemarin dia rasakan badan capek semua dan dia sempat hilang kesadaran. Di pagi itu dia merasa badannya fresh dan fit lagi. Anto waktu itu ngelihat
temennya ini ngambil air, dan ada satu bapak-bapak yang sudah lama tinggal di Mangkutoromo itu. Beliau adalah pelaku spiritual yang sudah menetap di pos Mangkutoromo itu. Anto ini ngelihat dari kejauhan bahwa temennya ini sedang berbincang-bincang dengan bapak-bapak itu. Nggak lama setelah itu, temennya kembali ke shelter dan bawa air. Anto pun tanya, "Kamu tadi ngomong apa ke bapak-bapak itu? Bapak-bapak tadi ngomong apa?" Temennya bilang, "Tadi pas aku ambil air, bapak itu sempat bilang ke aku, 'Mas, untung sampean kemarin itu turun. Karena temen sampean ini sudah diajak sama mbahnya. Sudah diminta sama mbahnya untuk tinggal di Gunung Arjuna atas sana. Untung sampean kembali. Rezeki sampean bisa kembali ke sini dengan selamat. Kalau nggak gitu teman sampean sudah dibawa ke sana. Dan bisa jadi teman sampean nggak selamat.'" Lah mendengar itu, Anto ini benar-benar ketakutan. Karena bisa jadi Anto yang diincar oleh makhluk itu. Dan Anto juga masih menyimpan hal ini ke teman-temannya. Dia belum cerita bahwa selama ada di atas dan selama dia turun, dia ditemui oleh sosok nenek-nenek ini, dia belum cerita. Jadi Anto cuma diam. Dan seolah-olah apa yang dikatakan sosok bapak-bapak ini benar adanya. Anto ini seolah diincar oleh sosok nenek ini dan diminta tinggal di atas. Lah setelah itu mereka pun berkemas-kemas dan mereka kembali turun. Begitu mereka kembali turun melewati pos Semar, mereka ketemu dengan para pelaku spiritual yang ketika mereka naik ketemu dengan bapak-bapak itu, si bapak-bapak ini kembali bilang, rezeki mereka ini bisa turun lagi. Seharusnya ada salah satu mereka yang nggak bisa pulang. Nah, ketika mereka turun melewati rombongan bapak-bapak ini, mereka cuman monggo. Tapi mereka sempat dengar bahwa bapak-bapak ini ngomong ke mereka seperti itu. Jadi mereka cuma bilang, "Nggih Pak, terima kasih Pak, sudah diingatkan. Ya Mas, rezeki sampean Mas sudah bisa kembali dengan selamat. Sudahlah, lain kali jangan aneh-aneh kalau naik ke gunung." Akhirnya dari situlah mereka turun lagi. Begitu sampai di pos perizinan, si Anto ini sempat tanya ke teman-temannya, "Kalian itu gimana? Ketika aku di atas jatuh berulang kali, kok kalian nggak nolong aku?" Ternyata teman-temannya memberi kesaksian, "Kamu ini gimana toh? Waktu kamu jatuh berulang kali kami ini nolong kamu, tapi berulang kali kamu selalu meso-meso, ngomong-ngomong kotor ke kita, seolah marah ke kita. Makanya akhirnya kami cuekin kamu." Lah Anto sempat berpikir, nggak pernah dia merasa dia ngumpat. Dia merasa ketika dia jatuh, teman-temannya ini sama sekali nggak nolong. Tapi ketika ada di bawah, pernyataan dari teman-temannya itu yang membuat Anto merasa heran. Karena pernyataan dari teman-temannya, berulang kali ketika Anto ini jatuh dan ditolong, Anto selalu mengumpat dan berkata-kata kotor. Padahal Anto merasa dia tidak melakukan itu. Mereka pun menyadari akhirnya bahwa seharusnya mereka tidak aneh-aneh. Seharusnya mereka tidak membawa minuman keras ketika mendaki ke gunung. Apalagi mereka tahu sebelumnya bahwa Gunung Arjuna via Purwosari ini masih dikeramatkan oleh banyak orang. Karena banyak sekali situs-situs peninggalan sejarah di situ. Nah, dengan adanya hal itu, mereka jadikan pelajaran dan Anto dan teman-teman nggak kapok lagi untuk naik ke Gunung Arjuna. Karena mereka merasa ada panggilan dari Gunung Arjuna. Pelajaran itulah yang sampai hari ini diingat oleh Anto dan kemudian diceritakan di Kembara Sunyi. Nah, kami mengucapkan terima kasih kepada Anto dan teman-teman yang telah mengirimkan cerita ini. Semoga kisah ini bisa diambil kesimpulan oleh teman-teman yang ingin mendaki, terutama mendaki ke Gunung Arjuna via Purwosari. Demikian cerita yang kami sampaikan. Semoga kisah ini bisa diambil hikmah dan bisa diambil pelajaran oleh teman-teman semua. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.